Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Learning Management System atau LMS. Nah, sebetulnya istilah LMS ini tidak asing lagi atau sudah lama ada, tapi yang lebih sering kita dengar itu dengan sebutan e-learning. Nah, e-learning juga sama-sama dirancang khusus untuk memudahkan pelajar dan pengajar dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian LMS itu apa sih? Nah, pengertian umum dari LMS ini adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Kemudian Learning Management System itu fungsinya apa? Nah, fungsi daripada LMS ini adalah membantu pengajar dan pelajar merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, dan lain sebagainya. Nah, biasanya LMS ini bisa berbentuk platform web atau juga aplikasi, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar secara online. Learning Management System juga memudahkan para mahasiswa untuk mengakses konten atau mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja, karena Learning Management System ini bisa dilakukan kondisional gitu, maksudnya kapan saja dan di mana saja, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, selanjutnya LMS juga memiliki banyak sekali manfaat. Nah, di antara manfaat daripada Learning Management System ini, yang pertama, waktu pembelajaran lebih efisien. Seperti yang tadi saya katakan bahwa LMS ini tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dia bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak terikat oleh keadaan gitu. Tidak terikat oleh waktu juga. Terus yang kedua, biaya untuk menggunakan Learning Management System ini lebih murah dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga yaitu memudahkan aktivitas kuliah, karena kan bisa dilakukan kapan saja tadi itu. Terus yang keempat, LMS ini sebagai alternatif pembelajaran online selama COVID-19. Dan yang terakhir, yang kelima itu mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Kenapa? Karena kita bisa dengan mudah mengakses informasi ataupun konten di mana saja dan kapan saja, sehingga mahasiswa itu bisa bisa belajar secara mandiri. Nah, kemudian selain daripada kelebihan, tentu kita juga tahu bahwa setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini Learning Management System juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS, karena ketika internetnya itu tidak stabil atau internetnya itu tidak ada, maka kita tidak bisa mengakses LMS tadi. Yang kedua yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti laptop, komputer, HP, smartphone untuk menggunakan LMS. Dan yang ketiga, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, ketika mahasiswa bertanya hari ini, kemudian dosennya itu online-nya besok, maka jawaban dari dosen tersebut bisa baru diterima mahasiswa keesokan harinya ketika dosen tersebut online. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu contoh daripada Learning Management System itu sendiri. Yang pertama, Xavier Edling, Google Classroom, Moodle, dan Sociology dan sebagainya. Nah, fitur LMS Learning Management System yang mendukung proses belajar online diantaranya yang pertama, tampilan atau user interface yang mudah diakses atau yang mudah digunakan. Nah, menyajikan antarmuka interface yang menarik bagi LMS itu penting banget. Kenapa? Karena agar memudahkan diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Yang kedua, pendaftaran bisa dilakukan dengan online.
Nah, LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki oleh sebuah LMS atau Learning Management System. Nah, yang ketiga itu kelas daring atau online. Fungsi dari LMS itu sendiri kan membantu pembelajaran daring. Nah, oleh karena itu, maka LMS ini tentu memiliki fitur kelas online atau daring gitu. Yang keempat, fitur forum diskusi dan kelas. Nah, Learning Management System juga harus menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antara mahasiswa dan juga dosen untuk berdiskusi seputar materi dan juga berbagai informasi antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu fitur video conference. Nah, fitur video conference ini biasanya digunakan untuk perkuliahan yang video Fitur conference ini biasanya digunakan untuk penyampaian materi secara langsung. Kenapa? Karena biasanya ketika perkuliahan itu menggunakan video conference secara langsung, mahasiswa itu dan juga dosen bisa berinteraksi secara langsung. Jadi kita tidak satu arah gitu. Jadi bisa dua arah. Jadi bisa sama-sama menyampaikan informasi, bisa sama saling diskusi dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu kuis dan juga tujuan. Yang terakhir yaitu laporan. Nah, laporan ini fitur ini berguna untuk mengecek absensi mahasiswa, intensitas para mahasiswa, mengakses materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Learning Management System dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.